Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada video kali ini akan kita bahas beberapa informasi tentang beracunnya daging para ulama. Sebagai umat Islam, kita harus tahu dengan kedudukan para ulama dan orang-orang soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kewajiban kita terhadap mereka. Para ulama memiliki kedudukan yang mulia dan agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah telah meninggikan derajat mereka dan mengistimewakan mereka dari yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan keutamaan dan keistimewaan ulama. Wajibnya menghormati dan menjunjung tinggi kehormatan para ulama, karena mereka merupakan pewaris Nabi, penerus misi dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Dalam sebuah riwayat yang populer disebutkan, jadilah kalian sebagai seorang alim atau seorang penuntut ilmu, atau seorang penyimak ilmu yang baik, atau seorang yang mencintai ahli ilmu, dan janganlah jadi yang kelima, yaitu jadi pembenci semua itu, karena kalian pasti akan binasa. Abah Guru Sekumpul pernah berkata di dalam kitab Ta'lim Muta'alim, disebutkan, siapa yang ingin menjadi ulama hendaklah ia dekat dan membantu kepada ulama. Dengan begitu maka juriyatnya nanti pasti akan ada yang menjadi ulama. Tapi kalau kita tidak punya hubungan dengan ulama, jarang membantu, jarang bersilaturahmi, jarang menolong dan lain sebagainya, maka jangan harap keturunan kita nantinya akan ada yang alim dan menjadi ulama selama-lamanya. Karena orang-orang yang senantiasa bersilaturahmi dengan ulama, membantu ulama, dan selalu menolong akan perjuangan ulama, itu membuktikan kalau dia cinta kepada ilmu, dan kelak Allah pasti akan memberikannya anak cucu yang ahli ilmu dan menjadi ulama. Tetapi jika dia tidak pernah peduli dengan ulama, bahkan berani memanfaatkan ulama, memusuhi ulama, dan memfitnah ulama, biar setinggi dan sejauh apapun dia menyekolahkan anaknya, maka hasilnya akan nol, dan seluruh keturunannya kelak tidak akan pernah ada yang menjadi ulama. Oleh karena itu, bila ingin mempunyai keturunan yang menjadi ulama, maka syarat utamanya adalah orang tuanya lah yang seharusnya lebih dulu cinta dengan ulama, kata Abah Guru Sekumpul. Selain itu, ulama mengatakan lahumul ulama masmumah, bermula dagingnya ulama itu beracun, yang artinya ketika ada orang yang macam-macam dengan ulama, maka tunggu saja kemurkaan Allah akan menimpa dirinya, dan bukan hanya dirinya saja tetapi juga pada keluarga dan seluruh keturunannya kelak.